Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cahaya Lestari dari Prodi Akuntansi dengan NIM 290235004. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono. Di sini saya akan membawakan materi atau membahas materi tentang kebijakan ekspor dan impor. Yang pertama ada perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Lalu di sini ada bentuk perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor. Jadi ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, kayak misalnya Indonesia menjual rempah-rempah ke luar negeri. Lalu ada impor, yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri, kayak misalnya Indonesia membeli barang dari Jepang, kayak misalnya membeli kendaraan dari Jepang karena lebih murah gitu. Lalu yang ketiga ada barter. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain dengan nilai barang yang sesuai. Jadi nilai barangnya itu harus sesuai. Jadi kalau barter ini tuh udah digunakan dari dulu-dulu juga sih, sebelum ada mata uang. Jadi kita sistemnya itu dulu tuh barter, kayak misalnya ibu yang satu nukar ayam dengan ibu yang satu nukarnya beras gitu. Lalu yang keempat ada konsinyasi. Jadi konsinyasi ini dalam lingkup internasional, yaitu barang-barang yang mau dijual dititipkan dulu di pasar internasional sampai menunggu adanya pembeli. Lalu yang kelima ada package deal, yaitu sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang, yaitu ketentuan jumlah barang yang akan diekspor dan impor dengan suatu negara. Lalu ada border crossing, yaitu perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Nah, bertujuan memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan. Lalu ada sea border crossing, yaitu perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Nah, sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut. Lalu yang terakhir ada overland border crossing, yaitu kalau misalnya sea border kan lintas lintas batasnya itu laut, sedangkan kalau overland itu lintasnya itu darat. Jadi kayak perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat gitu. Lalu di sini ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama itu ada memperoleh devisa. Jadi jika kita mengekspor suatu komoditas barang, kita itu bakal dapat mata uang asing kayak dolar Amerika, yen, atau jenis mata uang lainnya, dan itu bakal menambah devisa di negara kita. Lalu yang kedua ada memperluas kesempatan kerja. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja untuk menghasilkan barang ekspor yang dibutuhkan tenaga kerja. Jadi membantu para pekerja lokal gitu. Lalu yang ketiga ada menstabilkan harga-harga. Nah, jika suatu barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan gak memenuhi permintaan pasar, maka barang tersebut harus diimpor dari luar negeri. Nah, dengan adanya impor ini, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi. Lalu yang keempat ada meningkatkan kualitas konsumsi. Nah, melalui perdagangan internasional ini, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri gitu. Lalu yang kelima ada mempercepat alih teknologi. Nah, untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri ini dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Lalu ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Nah, karena sumber daya alam yang dimiliki setiap negara itu berbeda-beda, makanya kita membutuhkan adanya ekspor dan impor untuk saling memenuhi. Lalu yang kedua ada selera. Jadi setiap orang itu memiliki selera yang berbeda-beda terhadap barang. Kayak misalnya orang yang A lebih suka produk luar negeri, sedangkan yang B lebih suka produk dalam negeri karena biar lebih mencintai produk dalam negeri. Lalu yang ketiga ada penghemat biaya produksi atau efisiensi. Jadi masalah efisiensi ini juga menjadi alasan kenapa nggak diproduksinya itu barang berteknologi tinggi oleh negara berkembang. Sebenarnya Indonesia juga mampu memproduksi barang yang canggih,
Tapi karena industri lokal yang belum mampu berkembang yang membuatnya biaya itu murah. Lalu ada perbedaan teknologi, yaitu karena sumber daya alam. Ya, beberapa negara memiliki teknologi maju yang sebagian besar pula negara yang belum mampu menerapkan teknologi maju. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang memiliki pembuatan mobil yang maju. Dimiliki setiap negara itu berbeda-beda. Lalu ada tidak amannya suatu negara. Jadi jika negara memiliki kondisi yang aman, maka para pedagang akan mendekat. Namun jika tidak, maka para pedagang pun akan beralih ke negara yang lebih aman. Lalu ada kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Contohnya itu pembatasan jumlah impor, pemungutan biaya ekspor atau impor yang tinggi, dan perjanjian yang berbelit-belit. Lalu ada alat pembayaran internasional. Yang pertama ada letter of credit atau LC. Jadi letter of credit ini adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank di negara dari pihak yang mengimpor barang, di mana bank yang bersangkutan ini menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang. Jadi letter of credit ini mempunyai beberapa kemudahan, yang antara lainnya itu yang pertama adanya kepastian pembayaran bagi eksportir, lalu ada jaminan penerimaan barang bagi importir, lalu adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melakukan perbaikan, lalu yang terakhir adanya fasilitas hedging, yaitu kepastian tidak adanya perubahan harga barang selama proses transaksi. Jadi kayak misalnya kita PO pre-order atau purchase order di tanggal segini itu harganya misalnya masih 10.000, sedangkan di 2 bulan atau 3 bulan ke depan itu sudah naik harganya. Nah, berarti kan otomatis kita membeli barang itu pas masih di bulan sekarang yang masih di harga 10.000, jadi nggak berubah. Lalu yang kedua ada advance payment atau cash payment. Jadi advance payment ini merupakan salah satu cara pembayaran internasional di mana importir terlebih dahulu membayar harga barang sebelum barang diterima. Advance payment ini merupakan cara pembayaran di muka. Nah, cara pembayaran advance payment sangat beresiko kepada pembeli, sebab bisa saja eksportir tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang. Nah, oleh sebab itu, kontrak bisnis yang mendasari transaksi bisnis ini harus diperkuat dengan berbagai klausal yang dapat menjamin kepentingan pembeli, misalnya klausal tentang ganti rugi ataupun sanksi. Lalu ada open account, yaitu cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Jadi pada cara pembayaran open account ini, barang telah dikirim penjual atas nama pembeli. Nah, pembayaran dengan open account ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena barang yang diterima sebelum pembayaran dilakukan. Terus ada commercial bills of exchange, yaitu lazimnya itu disebut wesel atau trade bills, adalah surat yang ditulis oleh penjual atau eksportir yang berisi perintah pada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo pada masa datang. Lalu ada collection, yaitu cara collection adalah suatu cara di mana eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank. Lalu ada konsinyasi, yaitu cara konsinyasi sebenarnya adalah bentuk lain dari open account, hanya saja open account dan konsinyasi ini berbeda dalam hal pelaksanaannya. Pada open account, eksportir telah mengirim barang pada importir sebelum terjadi pembayaran. Sebaliknya, pada konsinyasi ini eksportir telah mengirim barang sebelum pembayaran dan pembayaran diterima setelah barang laku dijual oleh importir. Lalu yang kedua ada neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam suatu periode tertentu. Ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor disebut sebagai surplus perdagangan. Ketika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor maka disebut defisit perdagangan. Nah, ada 5 komponen neraca perdagangan, antara lain lalu lintas moneter atau monetary account, lalu ada transaksi modal atau capital account, lalu ada transaksi perdagangan barang, lalu ada selisih perhitungan atau error and omission, lalu yang terakhir ada transaksi satu arah atau unilateral transaction.
Lalu apabila kondisi neraca perdagangannya surplus, hal ini sangat menguntungkan negara karena nilai pendapatannya ini bisa jauh lebih besar. Nah, neraca perdagangannya bisa selalu surplus, negara harus sebisa mungkin menjaga nilai ekspor dan impornya. Jenis ini merupakan kondisi di mana nilai transaksi ekspor dan impornya seimbang. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Lalu beberapa faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan itu, yang pertama ada pendapatan luar negeri, lalu ada pendapatan domestik, ada nilai tukar real, dan meningkatnya pendapatan di luar negeri juga akan mendorong permintaan barang domestik. Lalu di sini ada jenis-jenis neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca pembayaran defisit. Jadi neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Lalu yang kedua ada neraca pembayaran surplus. Jadi neraca pembayaran surplus ini adalah neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Nah, secara sederhana, neraca pembayaran surplus ini dapat diartikan seperti jumlah pemasukannya lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara. Lalu ada neraca pembayaran seimbang, yaitu neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri, yaitu transaksi kredit. Nah, jika suatu negara ingin meningkatkan pendapatan atau surplus, maka perlu menurunkan nilai impor sekaligus menaikkan atau menambahkan nilai ekspor. Lalu di sini ada transaksi-transaksi positif dan negatif dalam neraca pembayaran. Untuk transaksi positifnya atau kredit itu, yang pertama ada setiap penjualan barang atau jasa ke luar negeri atau ekspor. Lalu yang kedua, setiap pendapatan investasi milik penduduk domestik yang berada di luar negeri maupun ekonomi domestik. Lalu yang ketiga, setiap penerimaan uang dari luar negeri. Lalu yang keempat, setiap penjualan saham atau obligasi ke luar negeri. Lalu ada transaksi negatif atau debit. Yang pertama itu setiap pembelian barang atau jasa dari luar negeri. Yang kedua, setiap investasi penduduk domestik luar negeri. Yang ketiga, setiap pengeluaran uang ke luar negeri. Dan yang keempat ada setiap pembelian saham ataupun obligasi dari luar negeri. Kalau ada yang belum tahu obligasi, jadi obligasi itu surat hutang, jadi kayak pemindah tanganan surat hutang. Lalu yang keempat ada devisa. Jadi apa sih yang dimaksud dengan devisa ini? Jadi devisa adalah semua aset dalam bentuk uang maupun instrumen keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang dimiliki oleh pemerintah, bank sentral, dan masyarakat umum di suatu negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 ini tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, pengertian devisa negara adalah salah satu alat dan sumber pembiayaan bagi suatu bangsa dan negara. Lalu ada fungsi devisa, yaitu yang pertama sumber pendapatan negara. Jadi dengan adanya devisa ini, maka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan terus terjaga serta mampu menstabilkan sektor keuangan negara. Lalu ada alat pembiayaan hubungan internasional, yaitu memudahkan terciptanya kerjasama yang baik antar suatu negara dengan negara lainnya. Nah, dibutuhkan biaya operasional untuk kegiatan-kegiatan seperti dinas luar negeri atau diplomatik antar negara, di mana biaya operasional tersebut didapatkan melalui devisa. Lalu ada alat pembayaran yang sah dalam perdagangan internasional, yaitu dalam kegiatan ekspor atau impor barang, devisa adalah alat pembayaran yang sah untuk digunakan. Lalu ada alat pembayaran utang luar negeri atau obligasi. Jadi fungsi cadangan devisa adalah dapat digunakan untuk melunasi hutang luar negeri serta pemenuhan kebutuhan negara lainnya. Lalu ada bentuk-bentuk devisa. Yang pertama surat wesel luar negeri. Jadi surat wesel dalam devisa ini adalah surat yang dikirimkan oleh para tenaga kerja Indonesia atau TKI dari luar negeri untuk keluarga tercinta di tanah air. Lalu yang kedua ada valuta asing, jadi kayak perusahaan.
Jadi valuta asing ini merupakan mata uang kedua yang dapat digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Ketika suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional, negara tersebut harus menggunakan valuta asing. Lalu yang ketiga ada surat berharga, yaitu surat berharga dalam devisa itu kayak dokumen-dokumen yang memiliki nilai serta dilindungi oleh hukum dan negara. Contohnya itu obligasi, saham, commercial paper, dan sebagainya. Lalu ada sumber-sumber devisa. Jadi yang pertama itu biaya penggunaan jasa luar negeri. Nah, tenaga kerja Indonesia atau TKI ini sering dijuluki pahlawan devisa karena mereka memperoleh imbalan atas penggunaan jasa mereka di luar negeri. Lalu bantuan atau hadiah dari negara lain, jadi bantuan dari luar negeri jika berupa barang akan menguntungkan negara penerima karena menghemat devisa. Lalu ada dari sektor pariwisata, yaitu ketika turis mancanegara berkunjung atau berwisata ke tanah air, mereka akan menukarkan uang negara asal mereka, mata uang mereka, ke mata uang negara yang dikunjungi. Lalu ada kegiatan ekspor dan impor seperti yang dibahas sebelumnya. Lalu ada pemungutan biaya masuk. Jadi semakin banyak barang asing masuk ke suatu negara, semakin besar pula pemasukan devisa negara tersebut. Lalu ada hutang luar negeri. Nah, hutang luar negeri ini juga merupakan sumber pemasukan devisa negara. Ini dikarenakan pinjaman tersebut dapat digunakan untuk belanja negara. Lalu ada kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada diskriminasi harga. Jadi diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Lalu yang kedua ada pemberian premi. Nah, kebijakan premi adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bentuk premi bisa berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain. Hal tersebut bertujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Lalu yang ketiga ada dumping. Dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Lalu yang keempat, politik dagang bebas, yaitu suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan di dalam ekspor dan impor meliputi harga ataupun kondisi barangnya. Lalu yang kelima ada larangan ekspor. Jadi larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, antara lainnya karena adanya alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Lalu ada kebijakan impor dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada kuota impor. Jadi kuota ini adalah jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Kuota impor ini sudah diprediksikan sebelumnya sehingga seharusnya nggak mengganggu industri dalam negeri. Meski demikian, jika suatu negara sedang memperlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota ini nggak bisa dipakai lagi karena akan menghambat proses perdagangan internasionalnya. Lalu yang kedua ada tarif. Jadi kebijakan tarif adalah penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya yang di pasar, sehingga konsumen gak hanya beli barang-barang impor aja. Penganut perdagangan bebas akan mengenakan tarif yang rendah atas barang-barang impor. Sebaliknya, negara dengan sistem perdagangan proteksionis akan menetapkan tarif yang tinggi untuk barang-barang impor. Lalu ada subsidi impor. Ini adalah kebijakan pemerintah yang membuat barang impor ini lebih murah sehingga masyarakat tergoda untuk membelinya terus-menerus karena ada kebijakan subsidi. Suatu kebijakan yang bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Lalu yang keempat adalah larangan impor. Jadi kebijakan larangan impor adalah kebijakan yang diberlakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor ini. Jadi segitu aja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.